Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu, kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya. Sebagaimana yang tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan 2 bulan lamanya. Sejak memasuki bulan Rajab, Sya'ban, dan sampai dengan Ramadan. Persiapan itu bukan berarti dalam kesehariannya Rasul tidak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang paripurna. Tetapi lebih daripada itu, persiapan dilakukan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dilipat gandakannya amal ibadah, bulan yang dijanjikan di dalamnya pengampunan dosa dan kesalahan. Untuk itulah Rasul memulainya dengan sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban, kemudian wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan memasuki bulan Rajab dan sampaikanlah kami memasuki bulan Sya'ban. Begitu sampai di bulan Sya'ban,
Ballighna Ramadan. Sampaikan kami untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan. Sampai dengan bulan suci Ramadan, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan adalah satu karunia yang luar biasa. Harus kita syukuri ketika kita nanti pada malam harinya melakukan salat tarawih secara berjamaah. Kita harus menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Kita lihat dan kita perhatikan. Yang pada tahun lalu mungkin mereka bersama kita. Salat bersama kita. Tetapi pada tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri Allah sampaikan kita insya Allah nanti pada bulan Ramadan. Untuk itulah bulan suci Ramadan dengan kewajiban ibadah puasa yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Puasa adalah ibadah yang penuh dengan rahasia. Tidak ada yang tahu dengan kualitas puasa seseorang, kecuali dirinya sendiri dan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah dalam sebuah hadis kursi disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Artinya semua amal manusia itu untuknya, kecuali puasa, kata Allah. Maka puasa itu untukku, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahala. Setiap satu kebaikan dinilai 10. Dari 10 dilipat gandakan sampai dengan 100 dan sampai dengan 700 kali lipat. Inilah kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan puasa dengan segala bentuk kosakatanya. Terkadang as-saum, terkadang siam, dan lain-lainnya sebanyak 13 kali. Kita temukan di dalam 11 ayat yang tersebar di dalam 6 surah. Ayat-ayat tersebut berbicara puasa dengan segala konteksnya. Kalau kita rujuk hanya 1 ayat saja yang biasa kita dengar dan kita hafal, yaitu ayat 183 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini kalau kita bahas secara rinci
dia akan memakan waktu yang cukup panjang, penuh dengan rahasia, penuh dengan pelajaran-pelajaran. Dimulai ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita bedah dengan pendekatan ulumul Quran, salah satu dari pembahasan ulumul Quran adalah wujuhul mukhatabat, arah dan pesan, perintah, arahan dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Ada 33 pesan wujuhul mukhatabat fil Qur'anil Karim. Salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Tingkatan daripada wujuhul mukhatabat yang paling rendah adalah ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Di atasnya ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Manusia secara keseluruhan. Yang kalau kita kaitkan dengan cabang ilmu Al-Quran, Al-Makki wal-Madani, maka ya ayyuhan nas adalah bahagian daripada khitabullah untuk orang-orang penduduk Makkah. Yang ketiga, di atasnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan khitabut takrim, khitabut tashrif, khitabut ta'zim, suatu kemuliaan, satu keistimewaan, satu kebesaran dan keagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan menyampaikan perintahnya, memanggil orang-orang yang akan menerima perintah itu dengan satu panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang imannya sudah terhunjam di dalam hati sanubarinya. Imannya adalah iman yang sejati, iman yang benar, karena ibadah puasa yang tidak didasari oleh keimanan yang benar, suci dan sejati, pasti yang melakukannya akan merasakan sesuatu. Dia merasa bahwa ada satu beban supaya tidak makan, supaya tidak minum dalam waktu tertentu. Tetapi ketika yang melakukannya itu adalah orang yang memiliki keimanan yang sejati, keimanan yang sudah mendarah daging dalam pribadinya, maka dia akan lakukan semuanya itu tidak karena untuk yang lain, melainkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan ayat ini, ketika Allah perintahkan ibadah itu menyebutkan dengan kata-kata kutibah, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan itu? Jawabnya tidak lain. Yang mewajibkan itu adalah yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan dan kemuliaan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diwajibkan?
Yang diwajibkan adalah kewajiban puasa. Menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri atau lainnya, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari. Itulah yang dimaksud dengan ibadah puasa. Ibadah puasa yang dituntutkan kepada kita adalah ibadah puasa yang berkualitas. Bukan sekedar menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual, tetapi kita harus mempuasakan semua organ tubuh kita, penglihatan kita dari hal-hal yang diharamkan, pendengaran kita dari mendengarkan yang tidak seharusnya kita dengarkan, tangan kita, kaki kita, semuanya harus kita puasakan. Maka ulama ketika membicarakan perkara yang membatalkan puasa dibagi kepada dua, yang membatalkan puasa itu sendiri dan yang membatalkan pahala puasanya. Itulah yang disabdakan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu pun dari puasanya melainkan lapar dan haus. Mulutnya harus dijaga dari mengumpat, mencela, mengadu domba. Mereka sholat subuh bersama kita. Baru saja selesai sahur bersama. Tapi seusai sholat subuh, mulutnya sudah kemana-mana mencaci maki orang. Gosip. Semuanya ini apabila dilakukan dan saudara-saudara kita kebetulan di dekat kita, kita harus ingatkan. Cukup. Jangan diteruskan. Nanti nilai ibadah puasanya menjadi tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita harus kita jaga. Begitu banyaknya godaan-godaan ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan pandangan-pandangan yang tidak seharusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, an-nadra fa innal ula laka wal ukhra alaik. Wahai Ali, kata Rasulullah, pandangan, hati-hati. Karena kalau pandangan pertama tidak sengaja kita lakukan, belum ada perhitungannya. Tetapi kalau diulang kedua kalinya, itu sudah ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah dalam sabdanya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah anak panah yang beracun yang dilontarkan oleh iblis, musuh kita semua. Ibadah puasa yang bagaimana diwajibkan setelah kita pahami dengan sebenarnya, disampaikan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa bukanlah merupakan ibadah baru, tetapi ibadah yang sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Orang-orang sebelum kamu, hanya tata caranya saja yang berbeda-beda. Dipastikan tidak akan memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para ulama pun mengatakan at-taklif
bima la yutaqu muhalun, membebankan sesuatu yang tidak mampu itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan dalam firman-firman berikutnya. Ibadah itu adalah ibadah yang mudah, ibadah yang dulu juga sudah pernah diwajibkan. Tidak diwajibkan kepada kalian sepanjang tahun, tetapi diwajibkan hanya ayyaman ma'dudat. 1 bulan saja dari 12 bulan yang ada. Kewajiban pun tidak diwajibkan dan dibolehkan sebagai rukhsah bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam perjalanan. Mereka boleh tidak berpuasa dengan mengganti pada hari-hari yang lain. 2 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ujungnya Allah firmankan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Kalau kita bertanya, apa tujuannya diwajibkan ibadah puasa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan secara tegas, la'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alla di sini litahqiq. Memang banyak la'alla yang lain yang artinya adalah litamanni wat taraji. Mudah-mudahan, semoga, tetapi di sini tidak diartikan semoga kamu, tetapi agar kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak ciri-ciri orang yang bertakwa itu disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang suka berbuat baik. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri surah An-Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita panjang umur sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, dapat bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan, dan kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Ketahuilah bahwa amal perbuatan kita sekecil apapun sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ganjaran dan pahala. Dan ketahuilah pula bahwa pelanggaran sekecil apapun apabila kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita menghadap Allah yang maha suci dan maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah ia mempersiapkan, memperhitungkan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Tolong kepada adik-adik, anak-anakku sayang, jangan berisik dulu Dedek ya. Khotib lagi itu. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن عمي نبيك خير الناس وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.